wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Desa Suciana Ramadan dengan NIM 200311310. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Salah satu kewajiban umat muslim adalah membayar zakat. Zakat sendiri adalah ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam yang keempat. Bagi setiap umat muslim yang memiliki finansial yang stabil atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun, kenyataannya sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam sendiri memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu topik mengenai zakat. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab, yakni zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan pencuci dosa-dosa yang telah lalu. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Apa saja syarat zakat tersebut? Syarat-syarat harta yang dizakati adalah yang pertama, milik sempurna. Artinya, harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Yang kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, mencapai nisab, yakni batas minimal harta sehingga wajib untuk dizakati. Yang keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Yang kelima, yaitu mencapai haul. Artinya, harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Jadi, pada kesimpulannya, zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Jadi, siapa sajakah golongan-golongan ini yang berhak untuk menerima zakat? Ada 8 golongan penerima zakat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Golongan ini dikenal dengan asnaf, yakni yang pertama ada fakir,
yaitu seseorang yang tidak memiliki usaha harta dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada miskin, yaitu seseorang yang memiliki usaha atau mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, ada amil, yaitu seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat. Yang keempat, ada mualaf, yaitu orang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru saja masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah. Yang kelima, ada rikab, yaitu yang memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang keenam, ada ghorim, yakni seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat, dan hartanya sendiri pun tidak cukup untuk membayarnya. Yang ketujuh, ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dan seluruh kegiatan yang menuju ridha Allah, seperti mendirikan sekolah, masjid, panti asuhan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, ada ibnu sabil, yakni seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat. Dalam syariat Islam, zakat sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak, yang memiliki kelebihan harta di akhir bulan Ramadan. Untuk kualitas dari zakat yang dibayarkan harus sesuai dengan kualitas yang dipakai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada zakat harta. Zakat harta atau zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Zakat jenis ini biasanya yang wajib dibayarkan adalah berupa uang, emas, ataupun aset berharga yang dimiliki dan yang untuk disewakan. Untuk syarat dari zakat harta antara lain adalah terbebas dari milik penuh, memenuhi batas minimum, sumber hartanya halal, dan tentunya kepemilikan barang sudah mencapai 1 tahun. Berikutnya akan dijelaskan mengenai macam-macam zakat mal yang bisa diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Yang pertama, ada emas dan perak. Emas dan perak yang berupa perhiasan biasa menjadi salah satu harta kepemilikan yang bisa diberikan sebagai zakat mal. Yang kedua, ada binatang ternak. Binatang ternak untuk zakat mal ini dapat meliputi hewan besar seperti unta, sapi, ataupun kerbau. Bisa juga hewan kecil seperti kambing, domba, ayam, itik, ataupun burung. Dan untuk yang ketiga, ada hasil pertanian. Macam-macam zakat mal selanjutnya juga bisa berupa hasil pertanian atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada harta perniagaan. Macam-macam zakat mal juga termasuk pada harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Harta perniagaan ini bisa berupa barang seperti peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima, ada madin dan kekayaan laut. Madin dan kekayaan laut juga termasuk salah satu dari
macam-macam zakat mal yang bisa diberikan kepada orang lain. Madin ini merupakan hasil tambang atau benda-benda yang didapat dari perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, atau batu bara. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang didapat dari laut seperti mutiara. Faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia diantaranya satu, yaitu karena masyarakatnya belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga amil zakat. Ada beberapa anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa ada lembaga amil zakat yang berafiliasi dengan partai politik ataupun lembaga negara seperti Departemen Agama yang memiliki citra negatif. Selanjutnya yang kedua ada faktor edukasi atau pengetahuan dan informasi, di mana masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti cara menghitung zakat. Masih sangat sedikit masyarakat kita yang memahami esensi zakat tersebut, terutama masyarakat awam yang belum mencap pendidikan tentang zakat. Selanjutnya yang ketiga, karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Jadi karena masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, ini dikarenakannya ada perbedaan dalam perhitungan potensi penghimpunan zakat karena kesenjangan yang lebar antara pendapat fiqh dan realitas kontemporer. Jadi maksudnya di sini makin beragam aktivitas ekonominya akan memunculkan kias-kias baru mengenai barang dan aktivitas apa yang perlu dizakati, dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan di antara dua pendapat sehingga peneliti sulit untuk menentukan jumlah pasti dari potensi penghimpunan zakat yang tepat. Lalu yang keempat ada faktor regulasi juga menjadi penyebab penghimpunan zakat belum semaksimal pajak. Yang kelima, karena faktor rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat. Dan yang keenam ada karena rendahnya kesadaran warga muslim akan kewajiban berzakat. Sekiranya materi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.